Shalom Bapak Ibu sekalian yang di dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang menyapa Bapak Ibu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang bersujud ke hadapan-Mu. Dan kami datang juga membawa segala ucapan syukur kami. Membawa berbagai berkat karunia yang telah Tuhan menjaga kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan kembali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025 terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Lukas pasal 10 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal yang membanggakan adalah ketika sesuatu yang di luar logika manusia itu dipakai oleh Tuhan. Seperti apa? Seperti halnya ketika Yesus memilih para murid-muridnya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, di mana dengan latar belakang yang berbeda-beda, Yesus justru memilih dan menetapkan mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, walaupun dengan latar belakang status, budaya, pendidikan, demikian juga dengan berbagai ragam kehidupan. Inilah yang menjadi sukacita Yesus ketika Ia juga bisa mengucap syukur kepada Bapanya yang di surga, di mana Yesus bisa memakai orang-orang yang dipandang kecil, yang dipandang lemah, yang dipandang tidak ada kehidupannya, tetapi justru Yesus memakai mereka untuk mewartakan berita sukacita. Oleh sebab itu, ketika Yesus memakai mereka, disinilah ungkapan syukur yang menjadi sukacita Yesus melihat perkembangan pelayanan dari para murid-muridnya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkadang kita dipandang kecil, kita dipandang sebagai orang-orang yang dianggap tidak berguna, baik itu dalam segala kehidupan, lini kehidupan, baik juga di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah masyarakat. Terkadang kita dianggap sebagai orang yang terkecil, orang yang terlemah, orang yang tidak mempunyai harkat dan martabat. Tetapi justru di hadapan Tuhan, oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia, Tuhan memakai kita, Tuhan menyatakan iman kepada kita, dan Tuhan juga mengajari kita supaya kita tetap setia dengan panggilan itu. Mengapa demikian? Karena panggilan kita itu berbeda-beda. Panggilan kita itu ataupun kasih karunia itu yang Tuhan berikan itu sangat berbeda dengan satu sama lain. Tetapi justru Yesus melihat itu semua, itu adalah sebuah keagungan dan kemuliaan Tuhan. Dan oleh sebab itu Yesus menyatakan sikapnya bagaimana ketika Tuhan memilih orang-orang yang dianggap tidak layak menjadi pelayannya, tetapi justru Allah dan Yesus sendiri melayakkan mereka menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mampu dan setia dan taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan.
Oleh karena itu, bagaimana dengan panggilan kita sebagai orang percaya? Ketika kita dianggap hanyalah sebatas orang-orang yang terkecil, tetapi justru di hadapan Tuhan, kitalah yang terbesar. Oleh karena itu, apa makna yang sesungguhnya? Ketika Allah menyatakan pemberitaan itu, Dia wartakan kepada orang-orang percaya, bukan kepada orang-orang yang dianggap pintar atau yang hebat, tetapi justru Tuhan memberikan percayaannya kepada kita oleh orang-orang yang mau setia dan mau melakukan berbagai tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan juga memberikan tanggung jawab yang baru kepada kita, ternyata satu hal yang diminta oleh Tuhan adalah kita diminta untuk bertanggung jawab di dalam kerendahan hati. Ketika saya mampu atau kita semua mampu menjadi orang-orang yang rendah hati, disinilah ketika kita diperlakukan menjadi orang-orang yang minoritas, tetapi justru di hadapan Tuhan kitalah adalah orang-orang yang mayoritas. Oleh karena itu, panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, mari ucapkan syukur. Apapun talenta, apapun yang kau terima, apapun yang telah Tuhan nyatakan kepadamu, pertanggungjawabkannya itu semua. Kenapa? Karena sama seperti Yesus juga memuji dan mengucap syukur untuk berbagai kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya. Demikian juga kita juga sebagai orang percaya, kita juga harus sadar diri bahwa di dalam kekurangan kita, di dalam kelebihan kita, Tuhan juga masih mengizinkan kita untuk melayaninya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah membuka hati dan pikiran kami. Terlebih ketika Tuhan juga masih memilih kami. Ketika kami dianggap kecil oleh dunia ini, tetapi sangat besar di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu, layakkan kami untuk bisa melayani Tuhan. Pakailah berbagai hikmat yang dari Tuhan. Dan itu juga yang menjadi kekuatan kami untuk melayani-Mu. Layakkan kami Tuhan di dalam kekurangan dan kelemahan kami. Dan mampukan kami Tuhan melalui hikmat dan kasih karunia. Supaya kami juga mampu mengucap syukur untuk berbagai perjalanan kehidupan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Berkati segala kehidupan kami Tuhan pada hari ini. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati juga pendidikan anak-anak kami. Demikian juga berkati jemaat-Mu Tuhan yang di dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, oleh karena berbagai penderitaan, tantangan, hambatan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.